Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Endang Supriyadi dari SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan 3 dengan nomor NIM 2008230030. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan pembelajaran Project Based Learning pada materi statistika data kelompok berbentukan Canva for Education. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dicek dulu kerapian kalian sudah rapi. Sudah. Kalau ada sampahnya silakan sampahnya dibuang. Ya, cek dulu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah rapi semuanya silakan jaki untuk titik doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga di absen terlebih dahulu ya. Afifah, ada Afifah? Ada ya? Afifah ya. Oke. Audian? Hadir. Gania? Hadir. Oke ya. Hari ini berarti masuk semua dong? Masuk semua ya. Pada saat kemarin Diana nggak masukin. Kenapa Diana sakit? Betul sudah sehat kan? Alhamdulillah sudah sehat, sudah kembali ya. Nanti semuanya sehat semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya kita akan menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Dulu Messi ya. Silakan yang lainnya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Di sini Bapak ingin tahu motivasi kalian dulu. Ya, slogan kita Merdeka Bisa, 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 luar biasa.
Bapak akan mengadakan untuk ice breaking dulu, ya di sini. Nah, tebak gambar nama kota di Indonesia. Jadi kalian dengerin dulu, ya, biar kenal sama kota-kota yang di Indonesia ya. Tebak nih. Nah, kira-kira ada gambar sapi sama gambar apa itu? Kambang. Kira-kira apa? Kota? Oke, kita cek ya. Oke, jawabannya kota Kambang ya. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada gambar apa nih? Pare sama apa? Cirebon. Bukan Cirebon. Oke, jawabannya Cirebon. Oke. Sekarang yang ketiga. Nah, ada gambar obeng sama apa? Bulu. Apa? Bulu. Apa? Bulu. Ya. Oke, bulu. Ada tiga. Satu lagi. Manado. Manado. Oke, Manado ya. Ya, udah habis ya. SDG-nya itu kalian udah jalan-jalan keliling kota Indonesia ya. Iya. Indonesia ya. Oke. Kita lanjut lagi, sekarang kita ke ini. Ini materi kita ya. Ukuran pemusatan data. Oke. Nah, aturan pembelajaran hari ini. Isinya ada satu, tidak boleh makan ketika pembelajaran. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan hikmat. Yang ketiga, aktif dalam diskusi. Keempat, berpendapat dengan sopan. Dan kelima, handphonenya digunakan ketika guru menginstruksikan. Ya. Nah, ini ada sebuah ayat. Pak Ina ma'alusi usron. Karena sesungguhnya sesudah disingkat itu ada kemudahan. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini. Ya. Di sini peserta melakukan pengamatan pada tayangan dan diskusi peserta menemukan media dan modus pada tabel distribusi frekuensi dengan tepat dan menu rasa sangat tersebut saya gitu. Oke, sebelum ke situ, Bapak mau mengulang materi yang minggu kemarin, ya. Tapi kita jawab bareng-bareng ya. Ya. Berhubungan dengan materi kemarin, kita bisa jawab bareng-bareng bersama. Pengertian dari setrika yang mana nih? Yang A atau yang B? B. Coba kita cek yang B. Ya. Enggak yang B. Sekarang yang kedua, ini kan salah ya. Berarti yang kedua lanjut next. Kemudian yang nomor 5. Nah, mana kira-kira? Ya. Misalkan kamu memiliki 5 dan di atas angka sebagai berikut 5, 9, 3, 2. Maka min atau rata-ratanya adalah 5. Oke, cek kita 5. Oke ya. Nah, ini materi yang kemarin. Apakah ini? Oh ya. Tabel distribusi frekuensi. Nah, cara membuat tabel distribusi frekuensi itu apa sih? Ternyata Pak, kalian Bapak jelaskan. Yang kedua, ya silakan. Hari kedua itu kita bisa nentuin jangkauan dulu. ini kalau tentukan jangkauan. Oke, yang ketiga siapa? Oke, silakan Aisyah. Menentukan banyak kelasnya. Menentukan. Pakai rumus itu 1 tambah 3,3 ditambah 2%. Oke. Terus yang keempat yang terakhir? Ya. Oh ya. Mas itu menentukan banyak kelas menggunakan rumus jadi dibagikan. Oke, berarti udah tahu ya, menentukan tabel distribusi frekuensi. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Oke, sudah duduk kelompoknya? Sudah, ya. Oke, sudah berkelompok semuanya ya. Baik, kalau sudah, berkelompok. Nah, di sini kalian Bapak bagikan untuk duduk berkelompok. Ya. Kenapa berkelompok? Nanti di sini ada video motivasi kenapa kalian berduduk berkelompok. Ini kalian disaksikan ya. Video motivasi duduk berkelompok itu kenapa? Oke, jangan kelompok dulu.
Bersama tim kita jadi kuat ya, kelompok. Nah, bersama tim kita jadi kuat. Ya. Ya, itu ya. Kenapa Bapak kalian duduknya berkelompok? Sudah tahu jelas ya. Oke, berarti kita lanjut lagi di sini. Baru kita akan membahas materi pembelajaran kita hari ini ya. Kalau nanti disimak videonya ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan ibu kota DKI Jakarta. Indonesia memiliki jumlah pulau yang tercatat sebanyak 16.056 pulau, dengan luas wilayah sebesar 1.916.862 km persegi. Indonesia mempunyai 4,3 juta orang PNS, dengan komposisi terbanyak berada di kabupaten kota. Berdasarkan tingkat pendidikannya, 75% PNS berpendidikan diploma atau sarjana. Pendapatan negara tahun 2018 sebesar 1.865 triliun rupiah yang bersumber dari hibah, pendapatan PLU, laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya, penerimaan SDA, dan yang terakhir pajak sebagai penyumbang terbesar. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk pada Juni 2017 sekitar 261,9 juta jiwa, meningkat sebanyak 24,3 juta jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Juni 2010. Dari hasil sensus penduduk, jumlah penduduk Indonesia menunjukkan tren yang selalu meningkat dari tahun 1961 hingga tahun 2010. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2017 sebanyak 192 juta, dengan 66,7%-nya merupakan angkatan kerja dan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibedakan menjadi pekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja dibedakan menjadi pengurus rumah tangga, sekolah, dan lainnya. Sebagian besar penduduk di Indonesia yang bekerja memiliki tingkat pendidikan terakhir SD atau tidak bersekolah, sedangkan penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan terakhir perguruan tinggi hanya sekitar 12%. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 10,12%. Dari tahun 2011 sampai 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia memiliki tren yang cenderung menurun. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2017 cenderung fluktuatif. Sementara itu, neraca perdagangan di Indonesia mengalami tren yang meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 5,07% yang mengalami peningkatan dari tahun 2015. Oke ya, itu adalah data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2018. Nah, dari video tadi, menurut kalian, kira-kira informasi apa yang kalian tahu dari data tersebut? Ya, kalian tahu kan? Apa? Data apa? Ya, Data ini jumlah penduduk miskin. jumlah penduduk miskin di Indonesia. Terus apa lagi? Pendapatan negara. Oke, ada lagi? Tingkat pendidikan dan pekerja. Ada lagi? Tadi siapa yang angkat tangan? Ya. Angka pengangguran meningkat. Angka pengangguran meningkat. Oke, selain itu ada diagram apa aja dari sini? Ayo. Jadi yang garis, terus yang data, terus yang lingkaran. Itu menunjukkan data-data pada tahun 2018 ya. Oke, kemarin minggu kemarin sudah belajar dan kalian tuh udah Bapak kasih tugas proyek ya.
Proyeknya sudah kalian kerjakan atau tidak belum? Sudah ya. Oke, kemarin kira-kira kelompok 1 tentang apa? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 tentang apa? Ini data berat badan. Data berat badan. Ya. Kelas ini ya. Ya. Terus kelompok 2 siapa? Kita ini data. Data kunjungan pasien Ya. di puskesmas. Bisa di mana? Aku manggil. Kelompok 3 data tinggi badan. Yang kelompok 4 berarti ukuran sepatu. Kelas ini diukur kemarin ada ya. Berarti proyeknya kalian sudah kalian kerjakan. Nanti hari ini kalian mempresentasikan ya. Ingat bentuk proyeknya dalam bentuk PowerPoint, slide PowerPoint tanpa education. Jadi menggunakan PowerPoint ya. Ada bentuk kampanye ya, aplikasi Canva for Education-nya ya. Nanti kalian presentasikan masing-masing tiap kelompok. Nah, perhatikan data dalam tabel di sisi berikut ini ya. Dari sini lihat. Di bagian sini lihat. Nilai ulangan matematika di kelas MIPA. Tentukan min, median, dan modus. Ya, di sini ya. Berarti dari sini menentukan min, median, dan modus. Kira-kira kalian rumus ingat ya? Rumus min itu apa? Min itu apa? Rumus min itu apa? Sigma MI dibagi sama MI. Oke. Ini ya. Ya, apa? Sigma ini X, sigma Fn dikali Xn per sigma di Fn. Oke, ini untuk data kelompok ya nih. Kemudian ada lagi apa Samin? Median. Median apa urus median? Ya. Ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan. Oke. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari median apa median? TB itu apa sih TB? Di bawah. Di bawah. Dikali setengah. Ada setengah kali N kali FH per MI dikali P. P itu apa? Panjang Panjang. Dan yang sana apa? Modus. Apa modus? Ini modus. Berarti kalian sudah tahu semua ya dari median kemudian modus ya. Berarti project yang kalian kerjakan ya nanti diaplikasikan Pak itu yang pertama kalian setelah kalian survei atau mencari data ya data yang kalian temukan di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian dari tabel frekuensi dibuat apa? Kemarin bilang diagram histogram. Kemudian dicari apa lagi? Nilai min atau rata-rata, kemudian median, terus median itu apa lagi? Modus. Ya ingat, berarti ini ya, ada ini. Nah nanti kalian silakan tiap kelompok untuk scan di sini bahan ajar dan LKPD-nya. Jadi kalian silakan berdiskusi ya, menentukan nanti menentukan ya jadwalnya apa ya dari hasil proyek kalian ya. Sekarang kelompok 1 dulu mana? Di scan dulu. Silakan berarti kalian diskusikan dulu ya. Kalian sudah ada memilih data, datanya sudah temu ya kan? Menyajikan data. Kemudian terakhir ada membuat PowerPoint maupun dari Excel. Silakan di yang bawah data buka dulu silakan. Oke, silakan dibuka dulu data jatah LKPD-nya. Semua kelompok sudah scan? Ya, silakan berdiskusi dulu ya. Ini yang kelompok berapa ini? Ya, udah menemukan tadi apa? Bagaimana dasarnya? Oh, itu apa ya? Oh, ini data kampanye. Ini berarti intinya. Berarti data yang menyelesaikan dia. Ini kelompok berapa? Kemudian sekarang lagi ya. Berarti dari susun ini ya. Bisa ditampilkan ya. Ya. Kalau kalian sudah selesai, silakan masing-masing kelompok kirim ke Bapak. Ya, Pak. Oke, ini kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 sudah mengirimkan. Ya, baru kelompok 3 yang baru mengirimkan. Kelompok 4 sudah. Kelompok 4 siap. Kelompok 1 sudah, Bapak. Kelompok 1 ada 1. Ya. Oke. Oke, kalau sudah kalian persiapkan dulu teman-temannya ya sambil didownload dulu.
kalian siapkan siapa dia nanti tapi yang jadi moderatornya siapa, didiskusikan dulu ya. Yang bagian mempresentasikan siapa ya, diskusikan dulu silakan. Oke, sudah didiskusikan belum? Kira-kira yang bakal ambil kelompok dua dulu ya. Oke, kelompok dua kemarin yang pertama, berarti yang kedua kelompok satu, yang ketiga kelompok tiga, dan yang terakhir kelompok empat. Berarti yang sekarang tampil kelompok dua. Oke, berarti kelompok dua tampil, berarti yang bertanya itu biasanya langsung ke kelompok tiga dan seterusnya ya. Oke. Silakan ke kelompok dua. Oke. Ya, perhatikan semuanya. Ini keterampilan pertama itu adalah kelompok dua. Iya. Oke, silakan untuk kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, berdirinya kami di sini bukan tanpa tujuan, tapi kita di sini mau memaparkan hasil kerja kelompok kita, hasil kita diskusi nih. Sebelum kita lanjut ke diskusi, kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Dari aku Rifa Mufidastiadi. Di sini aku sebagai moderator. Di sini kita bakalan mempresentasikan data kunjungan pasien puskesmas Kampung Manggis berdasarkan data usia. Nah, sebelum masuk ke tabel distribusi frekuensi, kita harus menghitung dulu pakai rumus ya. Jadi ini karena ada 100 datanya, aku nggak tampilin, jadi banyak datanya itu ada 100 dan jangkauan terbesar. Untuk mencari jangkauan, kita nilai yang terbesar kita kurangi nilai yang terkecil. Nah, untuk nilai yang terbesar itu ada 88 dan dikurangi nilai yang terkecil itu adalah 1, jadi 88 dikurang 1 adalah 87. Nah, untuk banyak kelas kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n. Nah, log n ini tuh banyak data kita masukin log n, log 100 itu sama dengan 2, jadi 3,3 dikali 2 itu sama dengan 6,6, tinggal kita nambah 1, jadi 7,6. Nah, kita bulatkan sehingga banyak kelasnya itu adalah 8. Nah, dari hasil itu bisa kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, banyak kelasnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak kelasnya itu untuk menentukan banyak kelasnya ini. Nah, untuk panjang kelas itu, nah itu panjang kelas jadi 11 kan. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini bisa kita bikin tabel histogramnya. Nah, tabel histogramnya seperti ini. Diperoleh data yang paling banyak itu ada di rentang usia 23 sampai 33 tahun sebanyak 22 orang. Dan untuk yang terkecil itu ada di rentang usia 78 sampai 88 tahun sebanyak 3 orang. Jadi rumus MEN itu MEN sama dengan sigma fn kali xn per sigma fn. Jadi caranya tinggal dijumlahin aja semua hasilnya. Frekuensinya itu sigma f-nya itu 100, terus yang sigma xkf-nya itu sama dengan 3394. Itu langsung dibagi aja, hasilnya MEN-nya itu 33,94. Kita lanjut ke median ya. Pertama ini rumusnya median itu TB tepi bawah ditambah dalam kurung setengah N dikurang FK bagi FI dikali L. Kesimpulannya yang pertama, cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara menentukan banyak kelas menggunakan logaritma, jangkauan, dan panjang kelas. Yang kedua, rata-rata usia yang sering mengunjungi puskesmas adalah 34 tahun. Yang ketiga, usia yang berada di pertengahan adalah 36 tahun. Dan usia yang paling sering mengunjungi puskesmas adalah 27 tahun. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan berarti kelompok 3. Kelompok 3 untuk yang bertanya silakan. Maaf Bu nanya, apa sih kendala saat kalian mengumpulkan perdiskusian tadi? Kendalanya sih soal waktunya ya.
kan organisasi itu operasionalnya dari jam 7 sampai siang doang. Jadi kita harus gunain waktu libur untuk mengumpulkan data itu. Ada pertanyaan lain? Terima kasih. Dan cukup? Oke, cukup sekian dari kita. Jika ada orang yang mau dimaklumi dan dimaafkan, dan jika ada lebihnya tidak perlu dikembalikan, karena kita orang yang baik hati dan tidak sombong. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang distribusi frekuensi tentang berat badan kelas 12 IPA 1. Mungkin langsung aja lanjut ke materinya. Kesimpulannya, pertama, data pada statistika dapat diubah menjadi bentuk grafik. Yang kedua, statistika mempermudah untuk mencari rata-rata nilai tengah dan nilai yang paling sering muncul pada data. Yang ketiga, berdasarkan data berat badan peserta di kelas 12 IPA 1, didapat rata-rata berat badannya adalah 52,94 kg, nilai tengah 51,5 kg, dan nilai yang paling sering muncul adalah 49,14 kg. Oke, sekian pemaparan kami. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dikasih sedikit untuk mencari nilai tengah sendiri itu gimana sih caranya? Itu kan panjang kelasnya bisa dibilang pakai hitungan ganjil. Jadi kalau misalnya ganjil bisa langsung dibilang kalau untuk panjang kelasnya genap itu nilai tengahnya gimana ya cara mencarinya? Yang ini ya? Iya. Nilai tengah itu. Nilai tengah itu di bawah sama di atas, lalu ditambah, lalu dibagi 2. Jadi 47 ditambah 52 dibagi dengan 2. Lalu baru didapat hasilnya nilai tengah. Tepuk tangan dong. Oke, sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini dari kelompok 3, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kemarin itu mengenai tentang tinggi badan. Jadi sebelum kita mulai presentasinya, aku mau memperkenalkan diri dulu. Di sini aku seperti aja. Sini kita langsung mulai aja kali ya. Sebelum kita tampil frekuensi, di sini ada dulu banyak data. Bagian saja itu kita ada 30 siswa, jangkauan X max dikurang X min, maxnya itu ada 179, minusnya itu 140, tadi jumlah itu hasilnya 29, terus banyak kelasnya itu rumusnya 1 tambah 3,3 log N. Itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya berarti kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Oke, siap-siap kelompok 4 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami juga ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana kami mengambil data ukuran sepatu di kelas ini. Nah, sebelumnya kenalin nama saya Fauzan. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemaparan materi. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin sebelum kita menentukan tabelnya dulu, kita harus menentukan jangkauan kelasnya dulu. Nah, cara menentukan jangkauan kelas, kita itu pakai nilai maksimal dikurang nilai minimal, yaitu nilai maksimalnya itu 46 dan nilai terendahnya itu 35 dikurang lalu hasilnya 11. Untuk menentukan kelasnya, kita pakai rumus 1 ditambah 3,3 log N. Nah, berikutnya ada modus. Nah, untuk menentukan modus itu kita menggunakan rumus tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 terus dikali interval.
Nah, pertama kita nyari dulu tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu adalah 39,0,5 dikurang sama dengan 38,5. Oh iya, dari kelupaan frekuensi terbanyaknya itu ada di 12, yaitu terletak pada sepatu 39 sampai 40 dan menghasilkan 39,32. Sekian, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan. Kelompok 1 berarti. Oke, boleh. Bisa sama D2 dijelasin lagi nggak caranya gimana? D1 sama D2. Iya, Gimana Pak? iya itu. D1 sama D2. Nah, D1 itu kan panjang kelas sebelumnya, sama D2 itu kan panjang kelas setelahnya. Nah, karena di sini frekuensi terbanyak dan 12, D1 itu kan dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya itu kan 7. Karena itu jadinya 12 dikurangi 7, hasilnya 5. Terus D2-nya itu kan frekuensi kelas setelahnya. Frekuensi setelah kelas setelahnya 12 yaitu 5. Jadi 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Oke ya, Bapak ucapkan terima kasih ya, luar biasa sekali kalian dari kelompok 1 tadi tentang mengukur berat badan. Kelompok 2 tadi datang 2 pasien dari kampung Manggis. Luar biasa, Bapak kasih applause buat kalian yang sudah menyelesaikan proyek. Luar biasa ya, kalian sudah mengintegrasikan teknologi ya, IT ya. Sekali lagi applause buat kalian. Jadi setelah presentasi ini, kira-kira kesimpulan yang kalian dapati apa? Jadi sama beri jawaban. Jadi statistika itu dapat menyederhanakan suatu data yang kompleks agar dapat lebih mudah dimengerti. Oke. Ada lagi selain Diandra? Ya, Jangan jadi itu. statistika dapat menggunakan data dan bentuk tertentu seperti grafik histogram, diagram baca, diagram kemarin, dan diagram garis. Oke. Ada lagi yang mau? Oke, silakan. Dengan jumlah data yang besar, kita dapat menyelesaikan masalah yang besar. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin satu lagi. Ya, berarti kalian sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Tadi sudah menyimpulkan di sini juga ya. Nah, Bapak juga sudah menyampaikan kesimpulannya ya. Berarti sekarang Bapak akan mengadakan soal evaluasi dan setelah kalian lakukan ini kesimpulannya. Oke, untuk soal evaluasi kalian kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Sedikit lagi. Tadi sudah disimpulkan ya, ini ya. Yang pertama, statistika dapat menggambarkan data tertentu seperti grafik histogram, diagram baca, diagram cara, dan diagram garis yang disampaikan oleh Jaki tadi ya. Kemudian statistika dapat menjelaskan data yang kompleks menjadi lebih mudah dimengerti oleh diagram tadi. Dan statistika dapat menjelaskan data tentang bentuk rata maupun persentase suatu kelompok dengan kelompok lain dapat ditentukan dengan mudah. Tadi oleh saya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ingat soal evaluasi. Kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Nah, ini soal evaluasinya. Silakan di scan dulu evaluasinya. Yang sudah silakan dikerjakan. Sudah belum? Beda. Ini soalnya beda lagi. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Waktunya 15 menit. Udah, semua pasti ya, kita mengerjakan kan semuanya? Iya. Udah, silakan mengerjakan. Dan itu sudah bisa minta. Oke, yang lainnya udah? Yang udah, oke. Terima kasih. Ada yang sudah tadi, Salsa sudah. Nilainya luar biasa sekali Salsa ya. Oke. Nggak yang lainnya, sebelah sini coba Bapak.
Oke, belum. Coba lihat. Oh ini ya udah. Udah selesai. Oke, tinggal dikirim berarti ya? Udah dikirim. Oh, udah dikirim. Oke, siap. Terima kasih. Ini udah? Sudah? Udah dikirim. Oh, ini udah. Oke, sudah dikirim? Oke, terima kasih. Kamu sudah? Mana Bapak lihat? Oke, sudah dikirim ya? Tinggal dikirim. Oke. Ya ini Diandra? Satu lagi. Oh, satu lagi, silakan. Oke. Sudah semuanya? Udah, oke. Kalau sudah, kita akan refleksi dulu di sini ya. Refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini, ya. Di sini, kita dulu sini. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira? Menyenangkan, menegangkan? Menyenangkan. Coba matematika? Bisa. Wah, luar biasa. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan materi pembelajaran ini? Kira-kira paham atau pusing? Berarti matematika itu luar biasa. Matematika? Bisa luar biasa. Oke ya. Berarti nanti minggu depan selanjutnya ya, kita nanti akan belajar tentang ragam ya. Di situ ada penyebaran data, simpangan data ya. Kalian boleh nanti mencari pembelajarannya di internet atau browsing ya, untuk pembelajaran minggu depan. Oke, Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa. Sebelum ditutup, silakan berdoa dulu. Jaki, berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya, kalian belajar ya untuk materi selanjutnya, yaitu tentang simpangan baku ragam. Oke? Oke, terima kasih. Sama-sama.